Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan segala karunia nikmatnya kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, juga nikmat waktu luang. Dan semoga seluruh nikmat tersebut bisa kita gunakan dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara istiqomah kita mengerjakan amal saleh, amal ketaatan tersebut, sehingga saat tutup usia nanti kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian semoga termasuk dalam jajaran umatnya dan semoga mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, wabil khusus jamaah Porsil Ampro channel yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana rutinitas kita sejak hari kemarin, kita sudah memulai pengajian tafsir Al-Quran secara spesifik, membahas surah-surah yang ada dalam juz amma sebanyak 37 surah, dan lebih spesifik lagi mengacu pada kitab Tafsir Jalalain karya Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Mari terlebih dahulu kita hadirkan hati kita untuk mengikuti pengajian Al-Quran, tafsir Al-Quran ini, dan kita niatkan libtigha'i mardatillah, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca Al-Fatihah terlebih dulu, semoga hasil ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihil kiram. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada pertemuan ini kita akan membahas tafsir surah An-Nazi'at. Terlebih dulu kami bacakan terlebih dahulu ayat demi ayat daripada surah An-Nazi'at. Surah An-Nazi'at yang berjumlah 46 ayat. Silakan saudara yang memegang mushaf, juga saudara yang sudah kami share PDF daripada tafsir Jalalain ini, bisa menyimaknya langsung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqan wan nasyitati nashtan was-sabihati sabha. فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة
أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى آثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudariku sekalian, jamaah Forsil Ampro yang menyaksikan melalui channel YouTube Ampro Official dan juga Instagram, serta saudara-saudari kami di mana saja yang menyaksikan tayangan ini, dan semoga ada manfaat dan barokah. Mari kita kupas ayat demi ayat daripada surah An-Nazi'at ini. Ya. Surah An-Nazi'at itu jumlahnya ada jumlahnya ada 46. Surah An-Nazi'at ini disebut dengan surah An-Nazi'at diambil dari kata pertama dalam ayat pertama surah An-Nazi'at. Ada juga yang memberikan judul As-Sahirah. Ada yang memberi judul As-Sabihah. Itu semua diambil dari cuplikan atau kutipan beberapa ayat dalam surah An-Nazi'at. An-Nazi'at artinya adalah yang mencabut nyawa. Ya, dalam hal ini adalah ada di antara malaikat yang Allah tugaskan untuk mencabut nyawa orang-orang yang tidak beriman, gharqa, dengan keras. Surah ini merupakan golongan atau kelompok Madaniyah, yakni surah yang diturunkan sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
hijrah dari Makkah ke kota Yathrib yang kita kenal hari ini, Yathrib dengan sebutan nama Madinah Al-Munawwarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati. Allah mengawali ayat pertama ini dengan sumpah. Waw tidak selalu maknanya dan, tapi wa di sini adalah waw qasam. Apa itu waw qasam? Waw qasam adalah waw sumpah. Seperti wal asri demi masa, wasyamsi demi matahari, wan najmi demi bintang, was samai demi langit. Allah kalau bersumpah dengan menyebut objek-objek tersebut menunjukkan bahwa objek-objek tersebut sangat penting untuk diperhatikan. Di sini Allah bersumpah wan nazi'ati, demi yang mencabut nyawa. Siapa yang mencabut nyawa? Yang dimaksud al-malaikatu, yaitu malaikat. Malaikat itu nggak perlu menggunakan kata para malaikat untuk menunjukkan banyak. Karena malaikat itu bentuk jamak. Ya. Dan demi malaikat-malaikat yang mencabut. Tanzi'u, yang mencabut arwahal kufari, nyawa orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman. Gharqan, dengan keras. Yang namanya nyabut mesti keras. Kita saja mencabut salah satu bulu di kulit kita, baik itu dari rambut maupun dari, misal bagi laki-laki, dari kulit seperti janggut, keras. Naz'an, halnya mencabut dengan apa? Naz'an. Naz'an itu kasar, bisyiddatin, sangat kasar. Bisa digambarkan bahwa orang-orang yang tidak beriman itu kelak dicabut nyawanya dengan keras, dengan kasar. Wan nasyitati nasyta, dan demi malaikat, ya, nasyitati nasyta, yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Nasyta itu yang melepas dengan perlahan-lahan. Siapa? Al-malaikah tanshitu arwahal mu'minin. Malaikat yang melepas. Berbeda dengan nyawa orang-orang kafir. Orang-orang kafir dicabut. Tapi kalau orang-orang beriman, redaksinya adalah malaikat yang mencabut nyawa orang-orang beriman, tanshitu, perlahan-lahan. Bahasanya tansyitu artinya melepas, artinya perlahan-lahan. Ayat tasilluha birifqin, maknanya adalah malaikat yang mencabut nyawa orang beriman. Tasilluha, nyabutnya itu birifqin, dengan lemah lembut, dengan perlahan-lahan. Dari sini saja tentu kita bisa memilih ingin menjadi yang mana, orang beriman atau tidak beriman. Tentu kalau lihat ayat ini dicabutnya dengan perlahan-lahan, ya kita memilih ingin menjadi orang beriman. Dicabut nyawanya dengan perlahan. Wassabihati sabha, dan demi yang turun sabha, dengan cepat. Yang turun di sini adalah dari langit. Apa yang turun dari langit? Bukan hujan yang dimaksud. Al-malaikah tasbahu minas sama, yakni demi malaikat yang berjalan, yang melayang minas sama, dari langit, bi amrihi, dengan perintah ta'ala, Allah ta'ala. Ayat tanzilu maksudnya turun. Malaikat turun, ya, dari langit atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala, dengan cepat turunnya itu. Fassabiqati sabqa, maka demi yang mendahului, sabqa, dengan kencang. Kita mendengar istilah musabaqah, artinya perlombaan, dulu-duluan, ya, kira-kira begitu, cepet-cepetan. Ada ayat fastabiqul
khairat. Maka berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Nah, di Ramadan ini kesempatan baik untuk kita berlomba-lomba kebaikan. Misalnya dengan memberi makan berbuka bagi saudara-saudari kita yang sedang berpuasa. Kata Nabi, barang siapa yang memberi makan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka ia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala bagian orang tersebut sedikit pun. Berarti kalau pengen double, tanda petik, ya, pahalanya dalam puasa, ya kita harus memberikan makanan berbuka, sedekah makanan berbuka bagi orang yang berpuasa. Nah, sabaqah itu, ya, fasabiqati, demi yang mendahului, sabqah dengan kencang. Apa maksudnya? Al-malaikah tasbiqu bi arwahil mu'minina ilal jannah. Yaitu malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang, tasbiqu bi arwahil mu'minin, membawa ruh orang-orang beriman ilal jannah, ke surga. Ada satu riwayat, kalau orang-orang beriman itu ketika meninggal, mereka itu ingin segera menuju tempat kembalinya. Nggak sabar. Kenapa? Karena tahu bagiannya itu, tempat kembalinya itu adalah surga. Masya Allah. Itu cepat membawa ruh orang-orang beriman ke surga. Fal mudabbirati amro. Di ayat kelima ini, dan yang mengatur urusan dunia, yakni al malaikah tudabbiru amrad dunia, yaitu malaikat yang mengatur urusan dunia. Itu tanzilu, turun ini malaikat bitadbirihi, yakni untuk mengurus urusan dunia. Wa jawabu hadhil aqsami, dan jawab dari semua qasam yang telah disebutkan. Qasam itu tadi sumpah. Allah tadi bersumpah wan nazi'at, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan kasar, demi malaikat yang mencabut nyawa orang-orang beriman dengan perlahan-lahan, dan sebagainya. Jawabnya adalah mahdzufun. Mahdzufun itu artinya tidak disebutkan, disembunyikan. Lengkapnya begini kira-kira. Ay latub athunna, yakni pasti bakal dibangkitkan, ya kufaro, hai orang-orang kafir Makkah, tak Makkah. Gitu. Kamu semua, hai orang-orang kafir Makkah, akan dibangkitkan. Karena mereka, kalau kita runut dan sambungkan dengan surah dalam An-Naba, orang-orang kafir tidak percaya terhadap akan dibangkitkannya mereka dari kubur, bahwa akan adanya hari kiamat, hari di mana mereka diminta pertanggungjawaban. Ketika di dunia, nanti di akhirat diminta pertanggungjawaban, mereka nggak percaya. Ya, maka di surah An-Nazi'at ini, di awalnya bersumpah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka jawabnya begini kira-kira. Kaum kufar Makkah, kalian tidak percaya? Latub athunna, sungguh pasti kalian akan dibangkitkan, ya kufaro Makkah, orang-orang kafir Makkah. Wahwa amilun, dan ini menjadi amil. Amil yang mana? Selanjutnya, fi yaum tarjupur rajifah, kamu sekalian itu akan dibangkitkan yaum, pada hari tarjupur rajifah. Hari kapan? Tarjupur rajifah, hari terjadinya goncangan ar-rajifah, goncangan yang kencang, yang dahsyat. Masya Allah. Kapan goncangan yang dahsyat itu? An-nafkhatul ula, yaitu pada tiupan yang pertama. Ini ada nyambung dengan surah An-Naba, bahwa ada malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala. Cuma belum dirincikan tiupan itu.
Nah, di surah An-Nazi'at ini nyambung. Hei orang-orang kafir Makkah, juga tentunya yang tidak beriman. Ya. Awas kalau kamu tidak beriman, padahal sungguh kalian itu akan dibangkitkan pada hari yauma tarjuqur rajifah. Ya. Pada hari ketika terjadinya guncangan yang hebat. Itu biha terhadap itu nabkhah yurjafu kullu syai'in ayatazalzalu. Masya Allah. Yaitu tiupan pertama malaikat Israfil yatazalzalu, menggoncangkan segala sesuatu. Yurjafu kullu syai', menggoncangkan segala sesuatu. Ayatazalzalu, goncangan, digoncangkan atas izin Allah Subhanahu wa taala dengan dahsyat. Fawusifat, lalu disifati ini tiupan bima yahdutsu minha. Masya Allah. Diungkapkan ke dalam bentuk kejadian yang timbul dari tiupan tersebut. Akibat dari tiupan tersebut, maka menggoncanglah dan menjadi hancur. Tatba'uhar radifah. Kemudian tatba'uha, mengikuti terhadap itu tiupan yang pertama. Kemudian mengikuti terhadap tiupan pertama itu ar-radifatu. Diiringi dengan apa? Yang mengikutinya. Apa yang mengikuti tiupan yang pertama? An-nabkhatu tsaniyatu, yaitu tiupan yang kedua. Beres tiupan pertama, muncul nanti pada waktu yang telah ditentukan, hanya Allah yang tahu, ditiup kembali tiupan yang kedua. Wa bainahuma, di sini disebutkan satu keterangan, dan antara nabkhah tiupan pertama dengan tiupan kedua arba'una sanatan, yaitu jaraknya 40 tahun. Masya Allah, lama. Wal jumlatu, jadi tiupan pertama ke tiupan kedua itu jaraknya 40 tahun. Masya Allah, ngeri juga ya. Wal jumlatu, dan kalimah tatba'uhar radifah pada ayat ini, ayat ke-7 ini, halun, jadi hal, jadi apa? Hal itu keadaan, minar rajifah, dari lafaz ar-rajifah. Fal yaumu, maka yang dimaksud kata yaum pada ayat 6, yauma tarjufur rajifah wasi'un lin nafkhataini. Lafal yaum itu bisa mencakup lin nafkhataini, untuk kedua tiupan ini. Wa ghairihima, dan selain dari itu dua tiupan. Fasoha dzarfiyatuhu, maka kedudukannya menjadi keterangan zaman, ya, waktu. Lil ba'si, untuk apa? Tiupan yang kedua itu lil ba'sil waqi'i, untuk membangkitkan semua makhluk. Semua makhluk dibangkitkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Akibat saniyati, setelah tiupan yang kedua, maka mereka bangkit hidup kembali setelah ditiup pada tiupan yang kedua. Kita harus iman ini terhadap ini. Qulubun yawma idzin wajibah. Qulubun, hati manusia, yauma idzin, pada hari itu, pada waktu itu, wajifatun, yakni takut, ketar-ketir, khaifatun, sangat takut, qalikatun, mereka itu amat takut, qalikatun, cemas, takut. Akhirnya kebuktian juga bahwa nanti itu akan dibangkitkan. Kita bagaimana, saudara? Kita saja yang berusaha sholat 5 waktu hari ini, insya Allah puasa Ramadan, zakat juga kita lakukan, kita tunaikan, sedekah yang sunnahnya juga alhamdulillah dikit-dikit mah kita kerjain.
Ya kita juga takut gimana kondisi kita. Jangan terlalu nyaman dengan kondisi hari ini. Awas, hidup itu nggak hanya di dunia doang. Lihat, qulubu yawma idzi wajibah. Absaruha khashi'ah. Pandangannya absaruha, pandangannya itu tunduk, ya, khasyiatun itu tunduk hina, dzalilatun yang hina, lihauli mataro, ya. Pandangannya itu hina karena apa? Lihauli, karena dahsyatnya mataro, apa yang dilihatnya, yang disaksikannya. Karena ngeri, pandangannya pun tunduk hina. Ya Allah, ngeri ini. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Yaquluna, ya, ini orang-orang kafir nih, ya, berkata, ay arbabul qulubi, yakni orang-orang kafir yang memiliki hati, wal absari, ya, yang mempunyai hati dan pandangan itu, istihzaan. Mereka itu semua mengatakan istihzaan dengan memperolok-olok, ya, nyinyir, wa inkaron, dan ingkar, tidak beriman, tidak percaya, lil ba'thi, terhadap adanya kebangkitan, terhadap berbangkit. Mereka bertanya begini, yang enggak percaya, inna lamarduduna fil hafirah, apakah sesungguhnya kami, ya, bitahqiqil hamzataini, ya, dapat dibaca secara tahqiq, ya, inna wa tashil tsaniyati, dan juga bisa dibaca dengan tashil ats-tsaniyati, hamzah yang keduanya, wa idkhali alifin, dan dimasukkan alif. Itu lamarduduna fil hafirah. Orang-orang yang tidak beriman ini, mereka bertanya dengan nada nyinyir, dengan nada mereka ingkar, tidak percaya terhadap adanya hari kebangkitan. Lamarduduna fil hafirah, benar-benar dikembalikan kepada fil hafirah, kejadian awal, artinya keadaan semula. Apakah benar kami bakal dikembalikan kepada keadaan semula? Ya, nanya bukan nanya mengkonfirmasi, tapi nanya nyinyir dan tidak percaya. Masa iya gitu? Ay anuraddu ba'dal mauti, yakni apakah kami akan dikembalikan ba'dal mauti, sesudah kami mati? Itu emangnya iya bisa balik lagi setelah kami mati? Udah mati mau mati aja, begitu kira-kira mereka berkata. Wal hafiratu, dan lafaz hafirah, ya, ismun, menunjukkan satu kata, li awwalil amri, untuk permulaan urusan. Wa minhu roja'a fulanun fi hafiratihi, dan ini maknanya adalah roja'a, kembali, fulanun, si fulan, fi hafirati, ke keadaan semula. Jadi maksud dari hafirah itu kembali ke semula. Lah, pertanyaan nih, emang ada orang zaman sekarang yang nggak percaya? Banyak, ada. Saya udah pernah menemuin. Ada yang nggak percaya. Malah yang ngaku beriman juga kadang-kala mereka ada yang nggak percaya. Percaya sih percaya, mungkin ada, tapi mereka menyepelekan. Buktinya mana? Ya di dunia mereka menganggap remeh terhadap syariat, terhadap ketaatan perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka anggap tidak ada apa-apanya. Nggak boleh begitu. Semua akan dikembalikan. Itu fi hafirati idza raja, apabila kembali min haitsu jaa, dari tempat ketika datang. Idza kunna, ayat berapa ini? Apakah apabila kunna, keadaan kami, apa ini? Idhaman nakhirah, idhaman tulang,
nakhirah yang busuk, yang setelah hancur. Apakah apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur telah lama, yang sudah busuk, yang telah hancur lumat itu bisa kembali lagi? Emang bisa? Wa fi qiraatin, dan pada cara membaca lain, qiraah lain, nakhirah, nakhirah, dibaca nakhirah, itu pada redaksi yang lain. Nakhirah, itu dibaca nakhirah, begitu dalam redaksi qiraah lain. Makna nakhirah baliyatan, lapuk, mutafattitatan, nahyan, mutafattit yang remuk, tulang yang remuk ya. Nahya bisa hidup kembali. Emang bisa hidup kembali kalau tulang udah remuk, udah hancur, udah lumat? Qalu tilka idzan karratun khasirah. Qalu, mereka berkata, tilka ay roja'tuna ilal hayati. Maksudnya begini, roja'tuna, kami dikembalikan ilal hayati, ke kehidupan. Mereka berkata begitu. Itu. Mereka berkata, tilka, hal itu, ay roja'tuna ilal hayat, yakni maksudnya kami dikembalikan ke kehidupan, idzan karratun khasirah. Idzan, kalau begitu, insohat, atau seandainya, karratun raj'atun khasiratun. Karratun maknanya adalah raj'atun. Seandainya benar terjadi, karratun adalah pengembalian, raj'atun suatu pengembalian, khasiratun yang merugikan, dzatu khusranin yang memiliki kerugian diri kami. Kalau begitu, kalau benar-benar bisa hidup kembali, ya kami dirugikan dong. Ya iyalah, rugi ente. Makanya dari kehidupan di dunia dulu, gunakan kesempatan baik itu untuk memperbaiki diri, melakukan amal kebaikan, dan yang paling penting lagi, iman, percaya akan adanya hari kiamat, hari kehancuran. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fa innama hiya zajratu wahidah. Fa innama, maka sesungguhnya, pastinya, hiya itu tiupan, kepada tiupan, air radipatu, tiupan yang kedua, tiupan yang nyusul itu, allati yaqubuhal ba'tsu, untuk membangkitkan makhluk, zajratun ay nafkhatun wahidatun, yakni zajratun dengan tiupan, nafkhatun wahidatun, tiupan sekali saja, tiupan yang menghardik, yang bunyinya sekali. Fa idza nufikhat fa idahum ay kullul khalaiqi bisahirati. Fa idza nufikhat, maka jika ditiupkan, fa idahum, maka ketika tiupan itu ditiup, ayil kullul khalaiq, semua makhluk-makhluk itu sekali saja ditiupkan, itu itu sangkakala, maka dengan serta merta mereka aikul khalaik, yakni semua makhluk, bisa hiroti, itu berada di atas bumi. Maksudnya bangun, biwajhil ardi, di atas bumi, di wajah bumi itu ya di atas bumi. Ahya'an ba'da ma kanu bibatniha, mereka itu semua dalam kondisi ahya'an,
dalam keadaan hidup. Ba'dama kanu, setelah keadaan mereka sebelumnya bibatniha, ada dalam perut bumi. Yang sebelumnya mereka berada di perut bumi dalam kondisi mati, amwatan, mati dalam kubur, maka dibangkitkan kembali berada di atas permukaan bumi. Hal ataka ya Muhammadu, kata Allah Subhanahu wa taala, hal apakah ataka, telah datang kepadamu wahai Nabi Muhammad, hadithu Musa, kisah tentang Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Amilun, lafaz hadithu ini menjadi amil, ya, pada ayat, pada lafaz idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasit wa. Ketika atau tatkala, nadahu, memanggilnya siapa? Ya, rabbuhu, Tuhannya Nabi Musa, bil wadil muqaddasit wa, di lembah al-muqaddas yang suci. Ya, Tua bernama lembah Tua. Ya, Ismul Wadi, ini Tua adalah nama satu lembah, bitanwini, ditanwinkan. Gitu. Ditanwinkan. Watarkihi, dan bisa juga tidak ditanwinkan. Bisa dibaca Tua, bisa Tuan. Gitu ya. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, apakah sudah sampai kepadamu kisah tentang Nabi Musa? Apa kaitannya dengan surah An-Nazi'at yang akan berbicara tentang kiamat ini? Bahwa Allah menyampaikan tentang keniscayaan pasti akan terjadi hari kiamat itu. Pasti. Setelah sebelumnya menyampaikan bahwa gambaran kiamat itu seperti apa dan bagaimana tiupan hari kiamat itu seperti apa, maka selanjutnya Allah menyajikan kepada Nabi Muhammad, juga tentunya kepada kita, tentang kisah Nabi Musa alaihissalatu wassalam dan dalam menghadapi Raja Fir'aun. Idhab, kata Allah Subhanahu wa taala, pergilah kamu. Yakni Allah taala mengisahkan tentang Nabi Musa. Begini kisahnya. Idhab, berangkatlah hai kamu Nabi Musa, ila Fir'auna, kepada Fir'aun. Musa, berangkatlah kamu kepada Fir'aun. Innahu tagha, sesungguhnya dia itu melampaui batas. Ini sudah kita bahas di ayat lit-taghina ma'aba, yakni surah An-Naba. Tajawazal hadda fil kufri. Ini Fir'aun tajawaza, telah melewati al-hadda, batas, fil kufri, dalam kekafiran. Bagaimana tidak melampaui batas? Nanti kita akan lihat di ayat selanjutnya. Faqul hallaka ad'uka ila an tazakka. Faqul, maka katakanlah wahai Nabi Musa alaihissalatu wassalam, hal apakah laka, kamu memiliki, ad'uka, aku mengajakmu wahai Fir'aun. Jadi Nabi Musa diminta oleh Allah Ta'ala untuk mendakwahi Fir'aun, Raja Fir'aun. Ila anta zakka, aku mendakwahi kamu untuk membersihkan diri. Inilah kemudian muncul istilah tazkiyatun nafs. Puasa juga untuk menyucikan diri, membersihkan diri. Salat juga sama. Supaya kita ini hati, jiwa bersih. Ya. Fir'aun ini diajak oleh Nabi Musa untuk menyucikan diri. Ya. Kita juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syams, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha.
demi jiwa dan penyempurnaannya. Lantas Allah mengilhamkan sukma kefasikan dan sukma ketakwaan. Ya. Qad aflaha, sungguh beruntung orang yang menyucikan dirinya, menyucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, sungguh amat merugilah orang yang mengotorinya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Bagaimana menyucikannya? Ya dengan ketakwaan tadi. Allah sudah berikan pilihan. Ada sukma kefasikan, ada sukma ketakwaan. Pilih. Kalau kefasikan kita pilih, berarti kita khoba mangdasa, amat merugi yang mengotori jiwanya. Padahal Allah telah menyucikan diri kita. Lahir kita dalam keadaan fitrah. Tapi kemudian kita balik melakukan dosa. Kata Nabi, satu dosa, satu noktah. Hatinya itu kalau banyak dosa, banyak noktah, banyak noda. Sehingga hitam legam, gelap. Gelap itu bahasa Arabnya zulmah. Nah, kita diajarkan dengan doa istighfarnya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami mengaku telah berbuat zalim, berbuat dosa terhadap diri kami sendiri. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan engkau tidak mengasihi kami, lanakunanna minal khasirin, pasti kami termasuk orang-orang yang merugi. Banyakin tuh istighfar. Di antaranya ada istighfar Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Bagus itu dibaca, jadi wirid kita. Nabi Musa mengajak Fir'aun untuk membersihkan diri dari apa? Sebentar. Wa fi qiraatin, dan pada qiraah. Cara membaca yang lain bitasdidiz zai, ditasdidkan zainya. Tazzakka, ya, bi idghamit ta'i atsaniyati, diidghamkan ta yang kedua. Fil asli, pada asalnya. Fiha. Jadi barusan membahas cara membacanya. Apa makna tazakka? Fil asli fiha, dalam asalnya fiha, pada tatahharu minasyirki. Makna tazakka, membersihkan diri ini adalah minasyirki, dari kemusyrikan. Ya, Fir'aun menyembah berhala. Ya. Bahkan mereka itu, Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Nabi Musa mengajak Fir'aun untuk membersihkan diri dari kemusyrikan bi antashhada alla ilaha illallah. Dengan bersaksi bahwa tidak ada zat yang patut diibadahi, tidak ada zat yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada zat yang patut disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, dan aku menunjukkan kamu ila rabbika, kepada Tuhanmu. Setelah Nabi Musa mengajak Fir'aun untuk membersihkan diri dari kemusyrikan, bersyahadat, mengesahkan Allah, Nabi Musa kemudian berkata, wa ahdiyaka, dan aku akan menunjukkan, aku pimpin kamu, aku tunjukkan kamu ila rabbika, menuju Tuhan. Adullaka ala ma'rifati biburhanin. Maksudnya, adulluka, aku tunjukkan kamu ala ma'rifatihi, untuk makrifat kepadanya, untuk mengenalinya. Biburhanin, dengan bukti-bukti, dengan dalil-dalil. Fatakhsha, kalau kamu sudah aku tunjukkan, aku kenalkan kepada Allah melalui bukti-bukti yang nyata, fatakhsha, maka kamu mesti takut. Fatakhafahu, maka kamu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'arahul ayatal kubra, lantas Nabi Musa alaihissalatu wassalam memperlihatkan al-ayatal kubra,
ayah itu tanda-tanda al-kubra yang agung. Maksudnya mukjizat. Apa mukjizatnya? Di antara mukjizatnya adalah minal ayatit tis'i. Di antara mukjizat-mukjizat yang dimilikinya itu ada at-tis'i. Ada 9. Ada 9 macam. Ini wawasan buat kita. Bahwa mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam cukup banyak. Di antaranya wahiyal yadu. Dan di antara mukjizat itu yang diperlihatkan adalah al-yad, tangan yang putih, yang bercahaya. Awil aso, atau aso itu apa? Tongkat. Tongkatnya itu ketika dilemparkan di hadapan penyihir dan juga Fir'aun serta pembesar-pembesar mereka, menjadilah ular, thu'ban, ular yang besar. Lantas ketika widistasqamu saliqaumihi faqulna drib bi'asaqal hajar, ketika Musa dan kaumnya minta air kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa difirmankan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah, idrib bi'asaqal hajar, pukullah dengan itu tongkat kepada batu. Fanfajarat minhu 12 aina, maka memancarlah 12 mata air, yang kemudian 12 mata air ini untuk 12 keturunan selanjutnya, suku atau Bani Israel selanjutnya. Juga satu waktu ketika Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, itu diselamatkan oleh Allah, memukulkan tongkatnya, tongkat itu dipukulkan ke laut, maka terbelah. Wa idnajainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab yudabbihuna abnaakum wa yastahyuna nisaakum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum wa id farraqna bikumul bahra. Itu ya. Itu kisahnya. Jadi Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalatu wassalam dengan apa? Nabi Musa diminta untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Lantas terbelah dan Nabi Musa pun lari. Wa fakadzdzaba wa asa, fakadzdzaba Fir'aun Musa, lantas mendustakan Fir'aun Musa terhadap Nabi Musa. Meskipun Nabi Musa sudah menunjukkan, memperlihatkan tanda-tanda kerasulannya dengan adanya mukjizat yang tadi al-ayah al-kubra, tapi memang susah ini Fir'aun malah mendustakan, tidak percaya. Ya. Wa'aso, dan ini Fir'aun bermaksiat, durhaka Allah Ta'ala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thumma adbaro, kemudian ini Fir'aun adbaro, berpaling. Adbaro itu membelakangi, makanya ada dubur yang ada di belakang ini. Maksudnya berpaling anil imani, dari iman. Yas'a fil ardi, sambil sambil berjalan fil ardi, di muka bumi, bil fasadi, dengan melakukan kerusakan. Ya, berlalu begitu saja. Mereka ini Fir'aun tidak mau beriman. Fahasyara, ini melakukan kerusakan. Ini Fir'aun melakukan kerusakan ini, kerusakan baik secara fisik maupun non fisik, termasuk moral. Fahasyara jama'as saharata. Fahasyara, lantas ini Fir'aun mengumpulkan jama'as saharah. Jama'as saharata, ini Fir'aun mengumpulkan orang-orang ahli sihir. Wa jundahu, dan bala tentaranya. Fanada, lantas Fir'aun memanggil, berkata begini nih Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Kata Fir'aun, aku adalah Rabb kalian, Tuhan kalian al-a'la, yang maha tinggi, yang maha luhur. La rabba fauqi, kata Fir'aun, tidak ada Tuhan yang lebih tinggi dari aku. Na'udzubillahi min dzalik.
Itulah kenapa di ayat sebelumnya dikatakan innahu tagha, sesungguhnya Fir'aun itu telah melampaui batas. Fa akhadhahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Lantas Allah Subhanahu wa taala menyiksa, ahlakahu, membinasakan kepada itu Fir'aun dengan cara apa? Bil gharaqi, dengan cara menenggelamkannya sampai binasa. Masya Allah. Nakalal akhirati, nakala karena siksaan, uqubata akibat, yakni karena siksaan yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nakala itu sebagai pembalasan, uqubata siksaan al-akhirati, atas yang terakhir itu, ay hadhil kalimati, atas kalimat yang akhir. Jadi kalau kita nggak memaknai seperti tafsir, ya, mungkin kita maknai nakalal akhir itu akibat akhirat, bukan. Ya. Siksaan akibat balasan ucapan yang akhir. Ucapan yang mana? Ucapan dia yang berkata ana rabbukumul a'la. Wal ula, dan ucapan yang pertama ay qauluhu, yakni ucapan Fir'aun qablaha, sebelum kalimah ana rabbukumul a'la, sebelum berkata aku adalah Tuhanmu. Itu ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Ma, kalimat apa? Tidak ada. Ma alimtu, aku tidak mengetahui, lakum, bagi kamu sekalian, min ilahin, daripada Tuhan, ghairi, dari selain aku. Jadi ada dalam surah Al-Qasas ayat 38 ucapan dia itu ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Ma alimtu, aku tidak mengetahui, lakum, bagi kalian, min ilahin, daripada Tuhan, ghairi, selain aku. Itu kutipan dia. Dia pernah ngomong gitu dulu. Maka ucapan yang pertama adalah barusan ma alimtu lakum min ilahin ghairi, aku tidak tahu ada Tuhan selain aku, tidak tahu Tuhan untuk kalian selain aku. Ya. Ucapan yang keduanya ana rabbukumul a'la, maka ditimpakan akibatnya itu berupa siksaan. Ya apa? Itu apa? Ditenggelamkan. Itu bukan menteri kita saja yang bilang tenggelamkan. Dulu ada yang sudah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana bainahuma, dan jarak antara ucapan yang pertama dengan ucapan yang kedua arba'una sanatan, yaitu 40 tahun. Dulu pernah berkata bahwa aku tidak tahu ada Tuhan selain aku. Kemudian berkata aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Itu jaraknya 40 tahun. Berarti memang udah lama dia ini melampaui batas. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya pada yang demikian itu al-madhkuri, yang telah tadi dituturkan kisah Nabi Musa mendakwahi Fir'aun, tapi Fir'aun yang melampaui batas, la'ibratan, sungguh terdapat ibrah, terdapat pelajaran. Bagi siapa? Liman yakhsha, bagi orang yang takut Allah Ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sini saudaraku sekalian, ini baru sampai ayat 26 kita membahas bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menyampaikan niscayanya, pastinya terjadi hari kiamat dengan menyajikan kisah-kisah pendahuluan, termasuk kisah Allah Ta'ala membinasakan Fir'aun. Dulu sudah ada orang yang telah dibinasakan. Mestinya ada ibrah, pelajaran bagi orang-orang di zamannya Nabi Muhammad yang tidak beriman, yakni kafir Quraisy, dan tentunya juga orang-orang yang hidup di zaman ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengokohkan iman Islam kita, dan bagi saudara sekalian yang senantiasa melaksanakan ibadah puasa Ramadan,
Semoga diberikan kesehatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di masa pandemi seperti saat ini semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjaga kesehatan kita, dan semoga wabah ini segera berakhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk saudara dan jamaah, wabil khusus jamaah Porsil Ampro yang mengikuti melalui channel YouTube Ampro Official. Jangan lupa silakan di-share. Jangan lupa juga supaya bisa mengikuti kajian ini. Jangan lupa untuk subscribe-nya ya. Semoga ada manfaat. Terima kasih juga untuk yang menyimak melalui akun Instagram Ampro Tour and Travel. Semoga bermanfaat dan barokah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekhilafan, kekurangan, kelupaan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.